Nah, keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Kitab Syarah Al-Ainiyah, teman-teman, yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji mati-matian untuk mematahkan argumentasi beliau Kiai Haji Romli. Saya datangkan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'duh. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, dan mudah-mudahan kita senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Di kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah video, dan mudah-mudahan komentar saya ini sedikit memberikan masukan ataupun tambahan wawasan kepada kita bersama. Mari kita simak videonya. Beliau ini memang ulama besar. Ulama besar. Lalu bagaimana memahami mi'raj 70 kali Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Ya, bagaimana? Nah, keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Syarah Al-Ainiyah, teman-teman, kitabnya ya. Yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Oh, karangan Ba'alawi juga. Ditulis oleh Sayyid Al-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi. Pada halaman 158 ada keterangan masalah mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'd annahu qala urija bi ila sidratil muntaha 7 marrat wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. 3 riwayat, teman-teman. Antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. 27 kali. Riwayat 70 kali. 70 kali. Ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan, ini semalam atau beberapa malam. Gak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi. Wahabi ya. Yang tidak percaya masalah kisah Habib Faqih Al-Muqaddam ini, teman-teman, itu adalah Wahabi, teman-teman ya. Tuduhan Kiai Idrus Romli ini sebenarnya tidak berdasar, teman-teman ya. Sangat mudah sekali menuduh seperti itu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kisah mikrotnya Habib tersebut, maka dituduh Wahabi, teman-teman ya. Allahu Akbar. Kita lanjutkan dulu, teman-teman, nanti akan kita komentari. Nah, pertanyaannya, seperti ini bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ya. Ada satu riwayat 70 kali. Nah, entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya atau bisa benar salah satunya. Rawinya lupa dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan. Rawinya lupa. Persoalannya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau ini seorang waliullah, ulama besar, ulama sufi, dan ulama sufi ya, yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karahi. Jadi yang mengaku pernah mikrot itu, teman-teman, bukan hanya Habib Faqih Muqaddam saja, teman-teman ya. Dari kalangan sufi juga ada yang mengaku kalau dia sudah dimikrotkan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Juga pernah ngaku kalau beliau mikrot. Ngaku juga kalau pernah. Ngaku. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana
ini kan dinaikkan. Dinaikkan. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa, yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Selesai ya. Jadi ini merupakan sebuah karomah ya. Masalah karomah teman-teman, kita sepakat ya. Kita sepakat kalau kita percaya kalau karomah itu ada teman-teman. Dan kita tidak pernah mengingkari teman-teman ya. Tidak pernah kita ingkari adanya karomah tersebut. Justru kita sangat percaya sekali dengan adanya karomah tersebut. Akan tetapi teman-teman, garis besarnya di sini, kalau ada karomah itu diklaim sebagai karomah, lalu bertentangan dengan syariat Islam, maka itu wajib kita tolak teman-teman. Seperti halnya kakek Gufron yang mengatakan bisa ataupun mampu membentak-bentak malaikat, karomah katanya teman-teman ya. Yang bisa bicara dengan bidadari, karomah kata dia. Itu wajib kita tolak teman-teman. Nah, bicara masalah karomah di sini ataupun masalah kemuliaan seorang waliullah di sisi Allah, betul kita akui mereka mulia teman-teman. Tetapi di sini ada tetapinya teman-teman. Apakah kemuliaan para wali-wali itu lebih diistimewakan dibandingkan Nabi besar Muhammad SAW? Kan itu jelas-jelas bertentangan teman-teman. Kita sudah tahu sendiri, paham sendiri, kalau baginda Muhammad SAW amilah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat mustahil sekali kalau ada orang yang mengaku dimikrotkan Allah sebanyak 70 kali teman-teman, karena sudah melebihi daripada kemuliaan baginda Muhammad SAW. Kita lanjutkan ke video yang kedua teman-teman, bantahan daripada Kiai Nur Ihya kepada Kiai Idrus Ramli teman-teman. Berikut ini. Masalah tentang Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Ramli. Untuk mematahkan argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Ramli, saya datangkan kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam lahir. Seorang alim dan alamah Ahlus Sunnah, nanti ditolak, wah Wahabi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Tolong ya di dalam ya. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, di sini tepat sekali teman-teman yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini. Barang siapa yang percaya kepada orang yang mengaku sudah Mi'raj, apakah itu 1-2 kali, 2 kali, atau beberapa kali, maka orang yang percaya itu termasuk kufur teman-teman. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya. Kita ya. Jadi jangan main-main. Kalau mau bicara di depan pabrik itu ya hati-hati. Wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu 663 kok. 563. Selang 100 tahun. Nah inilah kalau diulang-ulang terus. Ya, tolong dibaca lagi Bamakhomahnya, ya, Iladatun Naharnya, begitu juga tolong dibaca Al-Ghururnya, Al-Imam Al-Muhajirnya, tolong juga dibaca Ar-Raudul Jalinya. Kang Mas Kiai Haji Idrus Ramli. Sangat tegas sekali tamparan daripada Kiai Nur Ihya ini teman-teman ya, untuk menyuruh Kiai Idrus untuk membaca kembali kitab-kitab yang disebutkan tadi. Luar biasa ya. Begitu juga termasuk kufrun bi ijma'il muslimin, yaitu orang yang mengaku-ngaku pernah duduk bersama dengan Allah dan Mi'raj kepadanya. Nah ini loh poinnya. Dan pernah Mi'raj kepadanya dan berbicara dengan Allah, atau hulul menyatu dengan Allah, atau Allah menyatu dalam jasadnya seseorang, seperti ucapan sebagian ahli tasawuf dan ahli kebatinan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku pernah Mi'raj, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, duduk bersama ya di sisi Allah, ya, itu adalah kekufuran. Kekufuran. Nah, ini kok malah justru diyakini dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Ramli. Coba
Kiai Idrus Romli itu percaya sekali, bahkan membenarkan kisah daripada Paki Muqaddam itu teman-teman yang sudah mikrot sebanyak 70 kali. Maka kata Kiai Nur Ihya di sini teman-teman, bahwa siapa saja yang mempercayai itu dan membenarkan itu, maka orang tersebut sudah kufur teman-teman. Jadi apakah di sini Kiai Idrus Romli sudah menjadi kufur karena sudah membenarkan kejadian itu? Wallahu a'lam teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Coba bayangkan ya, kita bayangkan. Kok bisa ya ada seorang kiai membela hal sedemikian rupa itu? Ada apa ini? Ternyata para pembohong dan pendusta itu tidak berasal dari orang biasa, tapi berasal dari orang yang luar biasa juga bisa. Seorang kiai itu bisa katut gitu. Dan berpikir dengan jernih, memperbandingkan antara kitab tasawuf dengan kitab sejarah, antara kitab tasawuf versi Ba'alawi dengan eksternal Ba'alawi, lalu mempertemukan antara kitab sejarah dengan kitab nasab, dikompromikan, dikonfrontasikan ya, lalu disimpulkan ya, setelah dikompilasikan itu lalu difahamkan dan difahami sendiri, memberikan pemahaman kepada umat ini. Kan begitu harusnya, jangan hanya pandai membaca. Kalau membaca kitab, saya kalah di bawah beliau Kiai Haji Idrus Romli. Tetapi kalau masalah tawaduan mendengar ceramah beliau, saya masih mau. Tapi beliau belum tentu mau mendengarkan ceramah saya. Inilah yang namanya kesombongan itu. Kesombongan itu letaknya di situ itu. Saya sering mendengarkan ceramah para habib dengan terbuka ya. Saya tidak menutup diri menerima nasihat apapun kalau itu benar, sesuai dengan data Quran, hadis, ijma, qiyas, data sejarah, data para nasabah, lalu ya, didukung dengan data-data lainnya, fakta-fakta lainnya. Saya menerima. Tapi apakah benar ada para habib yang mau menerima nasihat saya? Dan ada kiai pendukung habaib yang menerima nasihat saya, khususnya Kiai Idrus Romli. Apakah mau mendengar ceramah saya? Alah, siapa itu? Ini namanya sombong. Sombong. Sangat jelas bagi kita teman-teman, di mana Kiai Nur Ihya di sini tadi sudah memberikan bantahan kepada Kiai Idrus Romli, yang dimana sebelumnya Pak Idrus Romli ini membenarkan kejadian ataupun kisah mikraj daripada Habib Paki Al-Muqaddam tersebut teman-teman. Disampaikan Kiai Nur Ihya tadi yang mengutip di dalam kitab Asy-Syifa tadi, bahwa dikatakan siapa saja yang membenarkan ataupun mempercayai ataupun meyakini orang yang mikraj kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yang percaya tersebut menjadi kufur teman-teman. Jadi kalau kita percaya dengan hal yang demikian, maka kita termasuk orang yang kufur, kata Kiai Nur Ihya teman-teman. Sangat jelas sekali. Dan yang terakhir yang saya dengarkan daripada Kiai Nur Ihya tadi teman-teman, beliau masih mau mendengarkan ceramah-ceramah daripada Habib-Habib teman-teman ya. Sebenarnya kalau ceramah tersebut tidak ada unsur khurafat, tidak ada unsur dongeng, masih di dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, ijma ulama, kias, ya kita terima teman-teman. Tetapi kalau sudah ceramah itu sudah mengandung cerita-cerita dongeng, halu ataupun khurafat, maka itu wajib kita tolak teman-teman. Lebih baik kita tinggalkan kajian tersebut. Saya hati yang dirahmati oleh Allah, saya akan menanggapi video ini ya, tentang hujahnya para aulia ini ya, yang dikatakan khurafat oleh orang-orang yang akalnya tidak nutut ya. Pertama yang kita tangkapi adalah bahwasanya sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi itu disebut dengan mukjizat ya. Kemudian ada sesuatu yang luar biasa yang di luar manusia yang terjadi pada aulia Allah, aulia illah, itu ada yang dinamakan karomah. Dan kita sadari kedua-duanya ini, antara mukjizat dan karomah ini adalah suatu hal yang di luar nalar semua. Secara rasional ya, secara akal itu tidak mungkin terjadi secara akal normalnya manusia. Namun semuanya itu bisa terjadi karena qudrat dan iradahnya Allah. Jadi apa saja yang tidak mungkin terjadi menurut akal manusia bisa terjadi itu atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mi'rajnya seorang ulama, seorang wali ke langit. Namun di sini perbedaannya, mi'raj yang dimaksud dalam mi'raj bukan mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu jasad dan waruhan, yaitu jasad dan ruhnya yang mi'raj ke langit, bertemu dengan Allah di Sidratul
Muntaha. Kata-kata mi'raj yang diambilkan oleh ulama adalah diambilkan dari sebuah hadis au kamakol al-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi yang dimaksud dengan para aulia itu mi'raj bukan seperti mi'rajnya Rasulullah, namun dari hadis tersebut, dari makola as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin, berarti ulama ini atau seorang wali-wali ini sholat setiap malam, sholat kepada Allah, sehingga dengan sholat itu dia mi'raj menghadap Allah, bukan seperti mi'rajnya Rasulullah, bukan ya. Kita harus sampai di sana pikiran kita, jangan ditelan mentah-mentah. Mi'raj yang dimaksud adalah mi'raj menghadap Allah, yaitu dengan sholat. Beda dengan Nabi loh, beda. Nah, itu yang perlu kita pahami. Adapun mi'raj sampai 7.000 kali itu, iya memang secara akal itu kita tidak mampu. Kenapa? Karena di luar nalar manusia memang. Nah, kita kembali lagi ke Isra Mi'rajnya Nabi. Isra Mi'rajnya Nabi itu perjalanan yang sangat panjang, namun hanya ditempuh dalam kurun waktu 1 malam. Semuanya terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dalam pelajaran kita di Ibtidah itu dalam kitab Kharidatul Bahiyah, wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha ahatuqa. Kudrat dan iradahnya Allah itu berta'alluq, berhubungan dengan hal-hal yang mungkin terjadi ya. Jadi apapun yang Allah kehendaki maka semuanya itu bisa terjadi bi qudratihi wa iradatihi, termasuk masalah mi'raj ini ya. Ya memang tidak masuk akal ya. Nah, bagi orang yang hanya terpaku pada pelajaran syariat saja ya seperti itu, bingung, nggak percaya, ya silakan, itu hak-hak kalian itu. Kalau kami percaya, bahkan sejauh itu pun apa yang terjadi kepada keturunan dari Ba'alawi itu kami percaya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah kuasa Allah dan kehendak atas kudrah dan iradahnya Allah. Walaupun secara akal itu tidak mungkin secara akal. Tapi kalau Allah yang berkehendak, maka semuanya yang tidak mungkin terjadi menurut akal maka bisa terjadi, bisa mungkin karena kehendak dan kemampuan dari Allah itu sendiri. Itu tanggapan saya. Jadilah, ayolah, jangan hanya konten belaka. Kita ingat pelajaran kita di pesantren ya. Kita ingat-ingat kembali ya, barangkali ada yang lupa ya. Jadi jangan menyerang seseorang karena tidak sependapat, karena karena ini tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak sesuai dengan keyakinan yang kita ketahui, kemudian disalahkan, dihuruf-hurufkan. Padahal semuanya itu bisa terjadi karena kuasa Allah, karena kehendak Allah. Itu kalau kita lari ke sana ya sudah beres ya, tidak usah ambil pusing sudah ya. Nah, kalau ada masyarakat yang bertanya, dijelaskan dengan cara yang baik, bukan pas karena berawal dari konflik nasab kemudian Ba'alawi, para habaib ini dicercar dengan diserang dengan bermacam-macam cara, termasuk ya dikatakan khurafat ya. Ya toh kalaupun mereka bohong ya toh kita luruskan dengan baik, kita juruskan dengan cara yang benar ya. Nabi itu cara mengingatkan itu dengan cara yang yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan kehidupan bahagia di akhirat.
Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah komentar kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah komentar dan tanggapan saya terhadap video-video tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala upaya-upaya pandangan akidah dari umat di luar sana, dijauhkan dari akidah-akidah yang sesat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khatimah, selamat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.